Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh-soleha, 1 bulan lamanya kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Jangan biarkan jarak memisahkan silaturahmi kita untuk tetap berjalan meski terpaut ruang. Atas nama pribadi, Ustazah mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada video ini, Ustazah akan menjelaskan tentang bangun datar dan diagram batang. Bangun datar dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah sisinya. Ada 3 bangun datar yang perlu diketahui. Yang pertama, ada segitiga. Segitiga memiliki 3 titik sudut. Ada titik A, titik B, dan titik C. Segitiga juga memiliki 3 sisi yang saling berpotongan, yakni sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. Segitiga juga memiliki beberapa macam, dilihat dari panjang sisi-sisinya. Yang pertama, ada segitiga sembarang, yakni memiliki 3 sisi yang tidak sama panjang. Kedua, ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki 2 sisi yang sama panjang. 3, ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki 3 sisi yang sama panjang. Kedua, ada segi 4. Segi 4 ini memiliki 4 titik sudut. Ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Dan segi 4 ini memiliki 4 sisi. Sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Berdasarkan panjang sisinya, segi 4 dibedakan menjadi 3. Segi 4 yang keempat sisinya tidak sama panjang disebut segi 4 sembarang. Sisi AB, sisi CB, sisi CD, dan sisi DA tidak sama panjang. Segi 4 yang kedua, sepasang sisinya sama panjang disebut persegi panjang. Sisi panjang bangun datar ini adalah sisi AB dan sisi CD. Sedangkan sisi lebar bangun datar ini adalah sisi BC dan sisi DA. Ciri lain dari bangun datar ini adalah keempat sudutnya, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D yang merupakan sudut siku-siku. Bangun datar selanjutnya yaitu keempat sisinya sama panjang, disebut persegi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD sama dengan sisi DA. Seperti persegi panjang, sudut atau pojok bangun datar persegi yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D adalah sudut siku-siku. Bangun datar yang ketiga yakni lingkaran. Lingkaran bisa dianggap memiliki 1 sisi. Bangun datar lingkaran hanya dibatasi 1 garis yang bertemu. Sisi yang melengkung disebut keliling lingkaran. Karena tidak ada perpotongan 2 sisi, maka lingkaran tidak mempunyai titik sudut. Supaya lebih jelas dan paham, kita kerjain latihan soal yuk di halaman 78. Ada yang tahu itu bangun datar apa? Segitiga? Bukan. Persegi panjang? Bukan juga. Ini adalah bangun datar persegi. Masih ingat kan ciri-ciri dari bangun datar tersebut? Yang pertama adalah keempat sisinya sama panjang, yakni sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Yang kedua, keempat sudutnya adalah sudut siku-siku, yakni besarnya 90 derajat.
Selanjutnya, Ananda jawab ya pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 yang ada di halaman 7. Selanjutnya, materi diagram batang. Sebelum ke diagram batang, Ustazah akan menjelaskan cara penyajian data. Yang pertama, tentang data. Data adalah kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas suatu keadaan. Penyajian data dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Diagram ada 3 macam. Yang pertama ada diagram batang, kedua diagram garis, dan yang ketiga diagram lingkaran. Akan tetapi kita akan fokus pada penyajian data yakni dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram batang. Perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah contoh data anak-anak yang suka makan buah apel, ada 15 anak, jeruk 5 anak, anggur 20 anak, dan durian 30 anak. Di sini sudah disajikan datanya dalam bentuk tabel dan diagram batang. Selanjutnya, cara membaca diagram batang. Ini contoh diagram batang data jenis pekerjaan. Ada ABRI, PNS, BUMN, swasta, dan wira swasta. Dan ini adalah jumlah pekerjanya. Dari diagram batang tersebut, kita bisa tahu bahwa pekerjaan ABRI ada 15 orang, PNS ada 30 orang, BUMN ada 20 orang, swasta ada 40 orang, dan wira swasta 35 orang. Dari data tersebut kita tahu bahwa jenis pekerjaan yang paling banyak adalah swasta yakni 40 orang, dan yang paling sedikit adalah ABRI yakni 15 orang. Sekian penjelasan Ustazah dari video ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan hubungi Ustazah. Jangan lupa latihan ya di buku tematik tema 8 halaman berikut ini. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.